Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 11 SMA atau SMK ataupun madrasah aliyah, yaitu tentang pengurusan jenazah. Jadi kita tahu semua yang hidup itu akan merasakan mati. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi. Nah, ada kewajiban orang yang hidup untuk sang jenazah ya. Yang pertama itu kita tahu ya, ada memandikan jenazah, setelah itu mengkafani, menyolatkan, lalu yang terakhir menguburkan. Hukum mengurus jenazah itu fardu kifayah. Jadi apabila ada yang mewakili, itu tidak dosa ya, tidak harus semua. Jadi kita nanti semua akan merasakan namanya kematian. Oke, kita lanjutkan. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5 hal. Yang pertama itu menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengiring jenazah, yang keempat menjawab panggilan, hadir dalam undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila kita melihat ada orang yang meninggal, yang hendak kita lakukan pertama kali yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya yang pertama kali. Lalu matanya apabila terbuka ditutup oleh kita dan lipatkan tangannya seperti dalam keadaan sholat. Apabila mulutnya terbuka, sama kita dirapatkan, kakinya diluruskan, ikatkan kedua ibu jari kakinya, letakkan di tempat yang tinggi dan diusahakan menghadap kiblat. Lalu di sini ada 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur. Yang pertama adalah memelihara sholat 5 waktu. Kedua, selalu membaca surat Al-Ikhlas, terutama dalam kesakitan yang buat kematian. Selanjutnya, senantiasa membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, setidaknya malam Jumat. Mati syahid tentunya ya, tidak akan ada siksa kubur. Mati di malam atau siang hari Jumat, mati karena sakit perut, tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian seperti perlakuan jahiliyah. Lalu selanjutnya selalu membiasakan diri memberi sedekah, menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang yang sedang dianiaya, dan yang terakhir selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Sekarang kita masuk pada 4 kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama itu tadi adalah memandikan. Nah, harus ada persiapannya ya. Yang pertama itu siapkan tempat yang layak, lalu ada wadah, air, sabun, kapur barus, air mawar, dan daun bidara ataupun kamper ya. Tahu ada sabun lah. Lalu orang yang memandikan itu harus muhrimnya ya, muhrim jenazah. Apabila ada anaknya, usahakan anaknya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, baru bisa minta tolongnya ke ustadz atau ustazah ya. Kita lihat ada contoh tempat pemandian jenazah yang ada biasanya di tiap masjid ya. Nah, biasanya ada yang ini nih, yang dari seperti aluminium gitu ya. Lalu di bawahnya ada saluran buat buang air. Jadi ada air yang mengalir, tentunya diusahakan kalau ada air hangat, dan tempat pembuangannya juga ada ya, seperti itu. Nah, kalau tempatnya itu harus tertutup, diusahakan kalau tidak ada tempat tertutup, pasang kain-kain ya agar menutupi badan jenazah. Badan jenazah tidak boleh dilihat selain dari muhrimnya ya. Lalu ada sabun, air sabun,
atau air kapur barus, atau kalau ada daun bidara, dan sarung tangan dan gayung ya. Untuk tiga terakhir. Nih, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, kalau untuk wangian bisa itu kapur barus, bisa sabun atau minyak wangi, air itu bisa dipilih. Cara memandikan jenazah itu harus di tempat yang terlindung, memulai dengan basmalah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Membersihkan kotoran dan najis, diangkat agar didudukan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran keluar. Kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga dibersihkan, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Diwudukan yang awal itu ya, dan terakhir mandi seperti orang mandi wajib ya, mandi besar. Terakhir dikeringkan. Ini ada niatnya, silahkan dibaca saja. Nah, diberi kain basahan itu maksudnya bisa kain yang menutup seluruh tubuh, baik itu sarung ataupun apapun itu, agar aurat dari jenazah itu tidak terlihat. Dan mulainya itu dari yang kanan dulu ya, dan dari sebaliknya. Lalu mengeluarkan kotoran juga dianjurkan. Nah, ini hukumnya istri boleh memandikan suami, dan suami juga boleh memandikan jenazah istrinya ya, jadi itu kan mahram. Mewudukan jenazah terlebih dahulu anggota wudunya sampai kaki, lalu terakhir kemudian ada menyiram kapur, mengeringkan. Hikmah dari mandi jenazah itu, agama Islam sangat mementingkan kebersihan ya, itu intinya. Lalu yang kedua, setelah dimandikan, dikafani. Jadi siapkan meja atau tempat yang baik, boleh di bawah juga, tidak apa-apa. Siapkan kain kafannya berwarna putih, diusahakan apabila tidak ada boleh, tapi cari dulu ya sampai yang putih ditemukan. Nah, ini ada perbedaan. Perempuan dan laki-laki itu ada perbedaannya ya. Tapi kurang lebih tali pengikat itu ada 3, 5, atau 7. Lalu ada 3 atau 5 lembar kain kapan berurutan. Letakkanlah jenazah di atas kain kapan. Lalu kapas itu ditutup ke hidung ya, atau ke telinga. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Lalu terakhir diikatkan tali dengan simbol hidup ya, jangan simbol mati, karena nanti ketika proses penguburan itu simbolnya dibuka. Berilah wangian kecuali mayat yang mati kita ihram, jadi dikasih wangian. Dan setelah itu disiap-siap untuk disalatkan. Hikmahnya apa sih mengafani jenazah? Memelihara kemuliaan jenazah ya, karena jenazah itu sebenarnya masih bisa merasakan seperti orang hidup, cuman dia ya rohnya sudah diambil ya, tapi tetap kita harus menghormati. Lalu menutup aib, dan yang terakhir hikmahnya itu manusia sama di sisi Allah kecuali iman dan ketakwaannya yang hanya membedakan. Nah, cara mengafani itu, hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 tas yang diletakkan di bawah kain kafan. Hendaklah disediakan 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar. Itu sudah termasuk baju ya. Jadi perempuan itu ada bajunya juga, ada untuk menutup aurat. Kain kafan dibentangkan dengan disusun. Kain kafan yang paling lebar diletakkan di bawah. Setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. 3. Hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu. Nah, lebih seperti ini. Lalu menyolati ya. Setelah dikafani, mayat itu disolati. Apabila mayat itu laki-laki, imam itu menghadap kepada kepala dari mayat tersebut.
Sedangkan untuk mayat perempuan ada perut ya, di perutnya, posisi perut. Itu perbedaannya ketika sholat jenazah. Lalu sholat jenazah itu tidak ada azan dan tidak ada qomat. Menghadap kiblat sama ya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Rukun sholat jenazah ada niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, baca surat Al-Fatihah bagi takbir pertama. Lalu selanjutnya ini bisa dibaca. Nah ini ya. Hikmah dari sholat jenazah itu memberi penghormatan dan kasih sayang kepada yang meninggal, almarhum atau almarhumah. Menimbulkan keinsafan bagi yang hidup, memohon rahmat Allah kepada si yang meninggal, mengeratkan silaturahmi dan keluarga mati. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah menguburkan ya. Sebelum menguburkan pasti mayat itu dipikul oleh orang yang hidup. Yang lebih ada 4 atau 6 atau bahkan lebih kalau tergantung situasi dan kondisi. Karena wajib memikul mayat dan mengikutinya, hal ini termasuk hak mayat muslim atas kaum muslimin lainnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kerandanya itu ya seperti biasa yang kita lihat sering di masjid. Oke, kalau menguburkan itu tanahnya digali, dilebihkan ya, jangan dipaskan, takutnya sempit, agak dalam, terus posisinya harus nanti jenazahnya itu diletakkannya tidur ke arah kiblat, kepalanya itu. Jadi ada apa itu ruang kosong untuk menyimpan kepalanya, jadi posisinya ke kanan, belok ke kanan, terus dimiringkan akhirnya itu. Tidurnya seperti tidur orang yang hidup ya, arah kanan. Mayat juga sama seperti itu. Oke, setelah itu disangga oleh beberapa kayu untuk tidak langsung menimpa jenazah tanah kuburan itu, tapi ada tahanan dulu gitu ya yang menahan. Oke, kuburan itu sebenarnya tidak harus dibagus-bagus ya, karena Rasul pun menyatakannya yang sederhana, hanya ada kuburan saja, tidak ada aksesoris di atasnya. Tapi manusia sekarang ya banyak itu terlepas dari kebiasaan ataupun adat budaya. Oke, seperti itu. Alhamdulillah sudah beres untuk materi pengurusan jenazah. Apabila ada yang tidak ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.